Ledakan keras dan menggelegar bergema di seluruh langit. Pada saat ini, puncak Misty Cloud Mountain tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi yang meletus dalam sekejap. Bibit api hijau putih yang panas berubah menjadi gelombang api dan mulai mengembang dalam bentuk seperti busur. Dalam sekejap, Misty Cloud Mountain mulai bergetar dengan intens. Banyak garis retakan besar merangkak di sepanjang dinding gunung, dan mulai menyebar seperti api. Batuan gunung berguling dan pohon dibakar. Adegan itu mirip dengan kiamat. Gelombang api yang bergejolak membentuk bentuk lotus api yang sangat besar di puncak Misty Cloud Mountain. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihatnya dalam radius 50 km dari gunung. Tak terhitung orang dalam radius 50 km mengangkat kepala mereka dan menyaksikan lotus api mekar di puncak gunung awan berkabut dengan ekspresi terkejut. Meskipun mereka jauh dari gunung, orang-orang masih bisa merasakan bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Api Angry Buddha Lotus yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Di langit, beberapa ratus meter dari puncak gunung awan berkabut, sosok Hai Bodong dan yang lainnya melintas dan muncul. Mereka mengamati teratai api besar yang berdiri secara horizontal di antara langit dan tanah, dan merasakan gelombang panas yang dipancarkan. Mereka tidak bisa menahan perasaan tenggorokan mereka menjadi kering. Jenis kekuatan ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Benda ini sebenarnya diciptakan oleh Xiaoyan. Jia Xingtian menelan seteguk air liur. Syok di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiaoyan dengan sangat tinggi, dia tidak berharap bahwa Dadoshi benar-benar dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan sehingga bahkan dia sendiri merasakan jantung berdebar di dalam hatinya. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Fama tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, pemuda ini bernama Xiaoyan. Tampaknya dia akan menyebabkan mereka sangat terkejut. Teratai api misterius yang saat ini dia perlihatkan telah memberi mereka kejutan besar. Saat memikirkan hal ini, Fama tiba-tiba merasa kasihan dan penyesalan di hatinya. Menurut potensi tersembunyi yang ditampilkan Xiaoyan, dia sebenarnya bernilai sebesar ini yang dikenal sebagai Misty Cloud Sect. Dengan kata lain, bahkan jika dia menyinggung Misty Cloud Sect karena Xiaoyan, itu benar-benar layak. Ah, hai tua, orang tua itu benar-benar memiliki visi yang tajam dan tepat. Fama menghela nafas dengan lembut dan melirik Hai Bodong yang berdiri di udara tidak jauh saat dia berkata dengan lembut di dalam hatinya. Masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan Misty Cloud Sect? Menurut karakter Xiaoyan, kecuali dia benar-benar putus asa, dia tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Mata Hai Bodong menatap dengan penuh perhatian pada tempat di mana lotus api mekar. Ekspresinya agak jelek saat dia menggosok tangannya dan berbicara dengan senyum pahit. Kekuatan api lotus Buddha Angry benar-benar mengerikan. Selain itu, tidak sulit untuk membunuh Yun Leng. Namun, hal yang paling penting adalah masih Yun San. Ah, Hai Bodong jelas tahu bahwa Xiaoyan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Jika dia tidak melangkah dan menyelamatkannya, kemungkinan bahkan Xiaoyan sendiri akan diguncang sampai mati oleh gelombang Angry Buddha Lotus Flame. Dengan Yun San saat ini hadir, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, pasti tidak mungkin baginya untuk sekali lagi membawa Xiaoyan pergi dan berhasil pergi. Apalagi Yun Yun masih hadir. Kesulitan telah meningkat beberapa kali. Ah, anak kecil. Kali ini, kamu terlalu ceroboh. Hai Bodong menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana lotus api berangsur-angsur menghilang. Gelombang api sudah mulai perlahan mundur dari tempat itu. Banyak tatapan diaglomerasi di puncak gunung berkabut di mana gunung itu bergetar dan tanah bergetar. Disitulah lotus api telah mekar, pada jarak yang sangat dekat dengan ledakan. Bahkan Do Huang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menahan kekuatan destruktif yang mengerikan. Mengikuti aliran waktu yang lambat, gelombang api yang menutupi gunung awan berkabut akhirnya mulai menghilang. Kekacauan total muncul di pandangan seseorang. Meskipun Hai Bodong dan yang lainnya telah mengharapkan ini, mereka masih tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepala. Asap menguap dan tanah terbuka besar tampaknya telah mengalami gempa bumi. Garis retak tersebar ke segala arah. Sebagian besar aula besar yang menjulang tinggi di dekat lapangan telah runtuh.
Monumen batu yang berdiri di tengah-tengah tanah terbuka juga diledakkan sampai hanya sepotong kecil masih dimasukkan ke permukaan batu. Bagian yang tersisa semuanya dipecah menjadi bubuk oleh kekuatan destruktif yang mengerikan dari lotus api. Banyak bangunan dan aula yang terletak di sekitar tanah terbuka telah langsung berubah menjadi reruntuhan. Masih ada erangan dari para murid mistik Cloud Sekte berulang kali berdering dari tanah terbuka. Tentu saja, kekuatan destruktif yang diciptakan oleh Angry Buddha Lotus Flame, yang telah mekar dengan sempurna secara alami tidak hanya menghancurkan beberapa bangunan. Satu-satunya alasan yang mencegah teratai api dari menciptakan terlalu banyak kehancuran adalah penghalang energi berbentuk mangkuk terbalik besar yang jatuh dari udara. Penghalang energi yang sangat besar langsung melilit di sekeliling Misty Cloud Mountain Peak. Dari riak air seperti yang beredar di sekitarnya, kemungkinan bahkan Do Huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya. Bahkan jika ini terjadi, energi remanen yang menembus melalui itu ketika lotus api masih mampu menghancurkan sekte awan berkabut sampai itu benar-benar berantakan. Pada saat gelombang api menghilang, Xiao Yan, yang ada di langit, juga muncul. Kondisinya saat ini tampaknya sangat buruk. Ekspresinya pucat dan telapak tangannya hitam hangus. Napas Xiao Yan tergesa-gesa saat mata merahnya menyapu penghalang energi besar. Akhirnya, ekspresinya gelap ketika tatapannya berhenti pada Yun San, yang diskors di udara dengan satu tangan ditempatkan pada penghalang energi. Melihat sikapnya, tampaknya penghalang energi ini yang telah memblokir Angry Buddha Lotus Flame, seharusnya menjadi ulahnya. Tentu saja, Yun San mungkin telah berhasil memblokir Angry Buddha Lotus Flame, tetapi dia juga telah menghabiskan cukup banyak kekuatan. Napasnya, yang awalnya panjang dan lembut, tiba-tiba menjadi sedikit lebih cepat. Dibandingkan dengan napasnya, ekspresi Yun San sudah benar-benar menjadi gelap. Kemarahan dengan cepat diseduh di matanya. Tatapan gelap dan tebal Xiao Yan menyapu Yun San. Akhirnya, ia berhenti pada sosok manusia yang dipegang di tangan kiri Yun San. Dia kaget dan senyum dingin segera merembes keluar dari sudut mulutnya. Orang yang dibawanya Yun San jelas-jelas adalah Yun Leng, yang adalah orang pertama yang menerima serangan lotus api. Melihat darah segar yang saat ini menutupi tubuhnya dan napasnya yang semakin lemah, jelas bahwa ia tidak memiliki peluang untuk selamat. Rasa pusing yang intens tiba-tiba muncul di kepala Xiao Yan. Tubuhnya berayun sedikit ketika dia mengepalkan giginya dan menahannya. Dia mengeluarkan energi recovery pill dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan menarik tubuhnya dengan cepat ke belakang. Yun Leng sudah meninggal, karena itu, dia harus segera meninggalkan tempat ini. Baiklah, Xiao Yan. Anda adalah orang pertama yang telah mengurangi Mystic Cloud Sect saya ke kondisi seperti itu selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tatapan Yun San perlahan menyapu sekte hancur di bawah saat dia tiba-tiba tertawa. Kemarahan yang terkandung dalam tawa membuat semua orang tahu bahwa di bawah ketenangan itu adalah gunung berapi yang akan meletus. Yun San menunduk dan memperhatikan Yun Leng, yang jelas tidak bisa diselamatkan, di tangannya. Kemarahan di matanya semakin besar. Dia terdiam sesaat sebelum melemparkannya ke arah beberapa penatua di tanah terbuka. Dengan suara lemah, dia berkata, "Pergi dan dapatkan penatua Guhe untuk mencoba menyelamatkannya dan melihat apakah dia bisa selamat." Petik 2. Kedua tetua dengan tangkas menerima Yun Leng yang terlempar sebelum buru-buru membungkuk dan mundur. Yun San dengan lembut melambaikan tangannya. Penghalang energi berbentuk mangkuk besar perlahan menghilang. Dia menghirup udara dalam-dalam. Suara tenangnya berisi niat membunuh dan kemarahan saat itu bergema tanpa henti di seluruh Misty Cloud Mountain. Xiao Yan telah menghancurkan sekte kita, membunuh sesepuh kita. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte Misty Cloud Sekte generasi ke-8, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan ditempatkan di daftar wanted dari Misty Cloud Sect. Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Penghinaan yang diterima sekte kita harus disapu oleh darahnya. Petik 2. Xiao Yan telah menghancurkan sekte kita, membunuh sesepuh kita. Menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte Misty Cloud Sekte generasi ke-8, saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, dia akan ditempatkan di daftar wanted dari Misty Cloud Sect.
Kami tidak akan beristirahat sampai kematiannya. Penghinaan yang diterima sekte kita harus disapu oleh darahnya. Petik 2. Suara samar tidak menghilang untuk waktu yang lama. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini tertegun sangat lama sebelum pulih. Mereka mendesah pelan. Hal ini benar-benar meningkat ke tahap yang paling kaku. Wajah cantik Yun Yun juga secara bertahap menjadi pucat saat dia tetap di udara. Xiao Yan dengan dingin menyaksikan ketenangan menghadap Yun San. Ekspresinya sama tidak tergerak pada perintah ini untuk mengejar dan membunuhnya. Sepasang sayap di belakang punggungnya mengepak dan dia hanya khawatir akan mundur dengan cepat. Karena Anda berani datang ke Mystic Cloud Sekte untuk secara paksa membunuh Yun Leng, Anda juga harus siap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, aku yang lama pasti akan membuatmu tinggal di Mystic Cloud Sekte selamanya. Mata Yun San tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara gelap. Saat tangisan jatuh, tubuh Yun San langsung menghilang dari tempat itu. Kulit di tubuh Xiao Yan terasa dingin ketika Yun San menghilang. Dia dengan paksa menghentikan tubuhnya yang cepat mundur. Segera, dia memutar tubuhnya dengan kuat dan dengan kekuatan besar, menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Bang! Pada saat tubuh Xiao Yan bergeser, tangan yang keriput muncul entah dari mana tempat ia pindah dari beberapa saat sebelumnya. Ini menabrak ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangan benar-benar mengguncang ruang sampai riak melingkar energi diciptakan. Indramu cukup bagus, tapi tidak cukup bagus. Sebuah suara samar terdengar di udara. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba memucat. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Dia dengan paksa menoleh. Yun San muncul di belakangnya tanpa sadar. Beberapa saat yang lalu, dia hanya dengan lembut menjentikkan lengan bajunya dan menyebabkan Xiao Yan mengejan sampai dia mengalami cedera internal. Tetap di belakang, Yun San dengan dingin menatap Xiao Yan. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat ia meraih tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Bang! Pada saat sebelum Yun San meraih Xiao Yan, bayangan tiba-tiba melintas. Sebuah tangan halus seperti batu giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Keduanya bersentuhan dan energi ganas yang tak tertandingi segera meletus dari titik kontak. Xiao Yan, yang telah menerima serangan oleh kekuatan ini memiliki tubuhnya dengan cepat didorong ke belakang. Aku sudah mengatakannya, tidak ada gunanya bahkan jika Ratu Medusa melindungi Anda hari ini. Bahu Yun San sedikit bergetar. Dia melepaskan kekuatan dan menatap Ratu Medusa yang telah muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang sangat dingin. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dengan cepat. Setelah gemetar ini, dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yun San. Setelah Afterimages meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang eksplosif ke arah Xiao Yan yang tidak jauh di belakang. Setelah Afterimages meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang eksplosif ke arah Xiao Yan yang tidak jauh di belakang. Cloning yang memiliki kekuatan tubuh utama. Ya, Ratu Medusa menatap dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menyusut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan setelah memiliki sejumlah besar energi. Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap. Dia baru saja akan memblokir dua bayangan setelah tubuh Yun San yang sebenarnya aneh muncul kembali di depannya, dengan tegas menghalangi kemajuannya. Saat mereka berdua bentrok, dua Afterimages sudah menyusul Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kekuatan mengerikan sedang dikumpulkan di tangan mereka karena mereka segera menabrak dada Xiao Yan dengan keras. Ichisuan Mirror, tangisan tiba-tiba terdengar dan cermin es besar muncul di depan Xiao Yan. Bang! Tinju itu dengan keras menabrak cermin es. Yang terakhir hanya menahan serangan selama sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiao Yan, cepat pergi! Bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiao Yan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiao Yan mundur. Hai Bodong, karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan tampaknya memiliki kecerdasan Yun San. Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka langsung menjadi dingin ketika mereka berteriak dengan keras.
Hai Bodong tertawa getir tetapi tidak berbicara. Udara dingin dengan cepat menggumpal di antara kedua tangannya, dan segera berubah menjadi dua es tajam yang dengan cepat diputar. Sayap di punggungnya mengepak dan bergerak maju ke arah dua bayangan. Pergilah. Salah satu Afterimage berteriak dengan marah sambil memiliki ekspresi yang gelap dan dingin. Sebuah kekuatan yang mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tangan kanannya melambai dan telapak energi besar puluhan meter muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum dengan kejam menabrak ke bawah. Hentrin angin besar. Bang! Pada saat hentrin energi menghantam ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung dalam telapak energi benar-benar terlalu menakutkan. Karena itu, dinding es pecah dengan ledakan, mengikuti suara yang jelas. Hentrin energi dengan kuat menabrak tubuh Hai Bodong. Rintihan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak berharap bahwa dua bayangan aneh Yun San ini benar-benar akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dengan keras terbanting ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua Afterimage menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi mengejar Xiaoyan yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Rintihan lembut teredam keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak berharap bahwa dua bayangan aneh Yun San ini benar-benar akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Karena kekuatan yang terkandung pada sidik jari, tubuh Hai Bodong dengan keras terbanting ke bawah untuk jarak tertentu. Mengambil keuntungan dari ini, kedua Afterimage menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi mengejar Xiaoyan yang melarikan diri dengan cara seperti kilat. Anak kecil, saya telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saat dia melihat dua bayangan yang sekali lagi menyusul Xiaoyan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya pahit. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan, satu bayangan dengan cepat muncul di depan Xiaoyan, sementara yang lain muncul di belakangnya. Di antara tangan mereka, kekuatan yang menakutkan sedang dipersiapkan. Mereka segera menjerit nyaring dan mereka dengan ganas menabrak Xiaoyan dari depan dan belakang sambil membawa riak energi melingkar. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dari kematian seandainya dia dipukul. Ditekan oleh kekuatan yang kuat, pakaian Xiaoyan ditekan sampai mereka menempel erat di tubuhnya. Tinju di depannya juga dengan cepat diperbesar di matanya. Kedua kekuatan membentuk sangkar tekanan yang menjebak Xiaoyan di dalam. Itu seperti langit dan bumi yang datang untuk menangkapnya, menyebabkan dia tidak memiliki sarana untuk melarikan diri. Xiaoyan merasakan kekuatan kuat yang akan turun ke tubuhnya. Dia dengan lembut menghela nafas. Rasa pusing di benaknya juga menjadi semakin intens. Dia jelas tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah akibat dari menggunakan api teratai Buddha Engri. Kelopak mata Xiaoyan sedikit demi sedikit bertambah. Mereka berkedip perlahan dan kegelapan diam-diam melanda sebelum kekuatan menakutkan mencapai dia. Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini, Guru. Saya benar-benar minta maaf. Xiaoyan tersenyum pahit sambil bergumam dengan lembut. Kawan kecil, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah Mystic Cloud Sekte menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi harapan saya. Sebuah suara tua tiba-tiba dan samar terdengar dalam kegelapan. Suara yang akrab dan hangat menyebabkan hati Xiaoyan yang dingin dan tanpa harapan dipenuhi dengan kehidupan dan semangat seolah-olah itu adalah sesuatu yang benar-benar baru. Biarkan guru tua kamu ini mengambil alih dari sini. Petik 2. Energi agung dengan lembut melompat keluar dari dalam kegelapan. Setelah terdiam sesaat, tiba-tiba melonjak keluar dari suatu tempat tanpa dasar. Di langit, mata Xiaoyan, yang tertutup rapat, sedikit bergetar. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba dibuka. Murid hitam yang semula gelap telah digantikan oleh satu hijau dan satu putih. Tampak sangat aneh.
去珍重，从始至终，总是想。